kita mulai lagi tentang SOP memandikan pasien ya. Kenapa perawat harus bisa? Karena yang mengetahui kondisi pasien itu adalah perawat ya. Karena yang mengetahui kondisi pasien adalah perawat, sehingga ketika memandikan pasien maka perawat yang bisa mengarahkan, menginstruksikan atau yang melakukan ya. Pada pasien dengan fraktur contohnya, fraktur femur ya, maka dia membutuhkan bantuan untuk mobilisasi ya, miring kanan, miring kiri ya, tentunya membutuhkan bantuan, atau pasien tersebut tidak boleh bergerak. Nah, maka perawatlah yang tahu kondisi si pasien ya. Artinya jangan sampai contohnya ada keluarganya, ada keluarga yang ingin memandikan si pasien, maka perawat juga harus ikut serta. Jangan sampai keluarga pasien ini salah dalam melakukan mobilisasi pada pasien ya, justru akan memperberat atau memperparah penyakitnya. Kenapa? Karena salah bergerak gitu ya. Maka seorang perawat pun harus tahu teknik-tekniknya ketika akan memandikan pasien. Mungkin bagi yang pernah opname sampai 3 hari yang tidak dapat bergerak atau aktivitas, sebagian mungkin tidak melakukan personal hygiene ya, seperti mandi. Banyak ya bagi dari pasien, mungkin Anda pernah yang opname di rumah sakit, mungkin merasakan pernah nggak mandi selama 3 hari ketika opname di rumah sakit. Iya. Kenapa? Karena memang tidak diperhatikan pasien oleh petugas, oleh perawat yang bekerja. Oke, pengertiannya apa? Yang dimaksud dengan memandikan pasien ya. Memandikan pasien kegiatan untuk membersihkan tubuh pasien dari segala kotoran yang melekat pada kulit, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh pasien ya. Ya sama seperti Anda mandi ya, intinya adalah membersihkan kotoran ya. Membersihkan kotoran pada tubuh pasien. Baik kotoran itu yang ada di luar ataupun kotoran yang ada dari dalam tubuh pasien ya. Entah itu kotoran dari mulutnya ya, kotoran dari anusnya ya, dari urinnya, dibersihkan sehingga pasien tersebut akan merasa nyaman ya ketika dia tinggal di rumah sakit. Kenapa? Karena dengan rasa nyaman tersebut kondisi psikologis pasien pun tenang ya, tidak gelisah. Anda sendiri pun bisa merasakan ketika Anda dalam 1 hari tidak mandi ya, pasti Anda akan merasa tidak nyaman pada tubuhnya, apalagi badannya berkeringat ya, pasti tidak nyaman. Maka harus mandi. Selanjutnya, tujuan dari memandikan pasien adalah memberikan rasa segar dan nyaman ya. Tentunya ketika seseorang itu setelah mandi, dia akan merasa lebih segar ya, lebih enak badannya, tidak lengket ya, dan nyaman. Seperti halnya kalian jika berangkat kuliah tidak membersihkan diri, maka merasa tidak nyaman pada saat kuliah ya. Tercapainya kinerja efektif dalam memandikan pasien ya.
Dengan kita menggunakan SOP, ya, SOP memandikan pasien, maka kinerja kita akan lebih efektif, lebih efisien karena berurutan, ya, tidak berulang-ulang, ya, tapi berurutan dari yang lebih mudah untuk dilakukan sampai ke yang sulit sampai yang terakhir, ya, dari awal hingga akhir, artinya berurutan sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Menghilangkan segala kotoran yang melekat pada tubuh, menghilangkan bau badan, dan mencegah infeksi kulit. Oke. Apabila si pasien bersih, ya, dan dia punya luka, maka juga harus sering dibersihkan biar tidak ada bakteri atau kuman yang bisa menyebabkan luka infeksi, ya. Lukanya menjadi infeksi, maka harus sering-sering dibersihkan. Kebijakannya mengatur tata cara melakukan tindakan kedaruratan dengan kegiatan lebih terfokus pada memandikan dilakukan pada pasien memerlukan perawatan maksimal di tempat tidur, ya. Ini dilakukan pada pasien yang memang perawatan total, parsial, total, itu harus mendapatkan perawatan di tempat tidur. Ya, ada beberapa pasien yang perawatannya minimal, ya. Jadi ada perawatan minimal, ada perawatan parsial, ada perawatan total. Bagi yang minimal itu masih bisa beraktivitas, bisa ke kamar mandi sendiri, ya, bisa membersihkan diri sendiri. Yang parsial ada yang mampu, ada yang tidak, ya, biasanya di tempat tidur itulah. Yang total, ya, perawatan total pada pasien itu artinya pasiennya tidak sadarkan diri. Kalau parsial pasien masih sadar, kalau yang total pasiennya tidak sadarkan diri. Ini biasanya terjadi terjadi pada ICU. HP siapa, Ai? Ai? Kegiatan ini dilakukan pada pasien yang intoleransi aktivitas untuk pengobatan, ya. Intoleransi aktivitas ini tidak mampu beraktivitas, ya. Contohnya pasien jantung, ya, gagal jantung, yang ketika diaktivitas maka akan meningkatkan detak jantung, maka dia harus tetap dilakukan dalam keadaan berbaring, tidak boleh duduk, nah, apalagi turun dari tempat tidur. Maka Anda harus tahu, jangan sampai pasien jantung itu ketika izin dengan Anda kelihatannya memang orangnya sehat, segar, ya, orangnya sehat, segar, ya, sepertinya mampu untuk beraktivitas, ya. Kemudian dia bertanya pada Anda yang sedang bertugas, boleh nggak saya mandi? Kemudian Anda jawab boleh. Nah, karena Anda jawabnya boleh, kemudian ada keluarganya, diajaklah ke kamar mandi. Ketika sampai di kamar mandi, karena dia kelelahan, dia akan jatuh pingsan, ya, tidak sadarkan diri. Kenapa? Karena dia memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, ini Anda harus hati-hati, ya, mana yang boleh turun dari tempat tidur, mana yang tidak boleh turun dari tempat tidur.
Kemudian prosedur kerja. Prosedur kerjanya ada pra-interaksi, terus cek dokumentasi pada catatan ya. Cek dokumentasi pada catatan keperawatan rekam medis pasien. Kenapa? Supaya kita tahu kondisi pasien ini pasien apa, perlu penanganan seperti apa ya. Jangan sampai kita salah melakukan mobilisasi pada pasien, terutama pasien-pasien mengalami cedera pada tulang belakang ya, pada panggul, pada servikal. Nah itu Anda harus tahu, jangan langsung dimandikan saja tanpa mengetahui atau mengecek dokumentasi. Kemudian siapkan peralatan yang harus Anda siapkan, ada baskom, waslap ya, peralatan mandi, handuk ya, troli, alat air hangat secukupnya dan alat tenun secukupnya, tempat sampah, bengkok, sikat gigi, sampo kalau perlu, handscoon sepasang, dan pampers ya kalau perlu. Selanjutnya pas fase orientasi memberikan salam ya. Tetap Anda harus memberikan salam kepada pada pasien ya. Boleh selamat pagi kalau Anda sudah tahu agamanya, assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian perkenalkan diri, perkenalkan saya perawat Akib ya, Akib Aliruddin. Ibu bisa panggil saya Udin gitu ya. Kemudian klarifikasi nama pasien, nama pasiennya siapa ibu ya, contohnya Jannatin Aliyah contohnya. Nama panggilannya siapa ibu? Atin contohnya ya. Oke, panggillah namanya ya. Kemudian panggil pasien dengan namanya, nama panggilannya. Ini siapa? Harus Sujati. Jelaskan pada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan ya, kerja. Pintu, jendela atau gorden ditutup untuk menjaga privasi dan kenyamanan pasien. Anda bisa pakai gorden ditutup atau sketsel ya kalau dia di bangsal umum. Merawat mencuci tangan sebelum melakukan tindakan sesuai dengan prosedur tindakan cuci tangan ya. 6. Benar memakai handscoon. Pasien ditanya apakah ingin berkemih atau BAB dahulu sebelum mandi, bila tidak ya, lanjutkan tahap berikutnya bila tidak ya. Selimut dan bantal dipindahkan dari tempat tidur, bila masih dibutuhkan bantal digunakan seperlunya. Kemudian pakaian bagian atas dibuka kemudian ditutup dengan handuk ya. Nah ini nanti untuk prosedur kerjanya Anda bisa memperhatikan ya, Anda bisa baca ya, nanti saya kirim. Kemudian membersihkan muka ya, bila sampai bersih, mencuci tangan, meletakkan handuk di atas pada pasien, kedua tangan pasien basahi ya, keringkan handuk, mencuci dada, perut ya. Kemudian kedua tangan pasien diataskan, handuk diangkat, dibentangkan pada si pasien, ketiak dada, perut dibasahi, mencuci punggung ya. Ini bisa Anda baca nanti. Handuk dibentangkan dari punggung sampai bokong, punggung sampai bokong dibasahi ya. Artinya prosedur pelaksanaan pembersihan personal hygiene atau mandi pada pasien itu mulai dari daerah yang paling bersih ya, wajah ya. Apabila pasiennya gosok gigi dulu ya. Kemudian wajah atau rambut ya, mulai dari atas sampai ke bawah pada bagian yang menurut perawat adalah yang bagian paling kotor ya. Kenapa? Karena memang untuk minimalkan bakteri yang dari kotor pindah ke yang bersih, kan kasihan. Masa memandikan dari kaki baru ke wajah, kan kasihan ya. Intinya itu. Nah, yang terminasi jelaskan pada pasien bahwa kegiatan telah selesai dilakukan, tanyakan perasaan atau keluhan yang dirasakan pasien.
sepakati kontrak kegiatan selanjutnya ya. Kegiatan selanjutnya ini maksudnya apakah kegiatan mandi yang akan selanjutnya atau setelah dimandikan pasiennya mau diapakan. Nah, kontrak untuk selanjutnya. Akhir kegiatan dengan memberi salam penutup dan lakukan dokumen pos interaksi, bereskan alat, buang sampah sesuai kategori medis. Ya Rabbi sholli ala Rasul Muhammadin Syiril Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Pos interaksi ya. Bereskan alat, buang sampah sesuai kategori medis dan non medis ya. Artinya yang medis itu yang sudah bersentuhan dengan pasien itu adalah medis ya. Baik itu cairan bersentuhan dengan tubuh pasien itu medis ya. Alat-alat yang berhubungan langsung dengan pasien itu adalah medis. Non medis itu ya alat-alat yang tidak bersentuhan dengan pasien atau bukan alat-alat kesehatan. Lepaskan sarung tangan, cuci tangan setelah melakukan kegiatan sesuai prosedur, kemudian melakukan pendokumentasian pada catatan perkembangan tindakan dan evaluasi ya. Jadi apa yang Anda tanyakan ke responden kepada pasien tadi, Anda dokumentasikan. Bagaimana perasaannya ya, Anda dokumentasikan. Oke, untuk SOP-nya ya, yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan tampilkan video dan ini saya pikir bagus videonya ya, tidak hampir sesuai ya.
tidak berkepentingan untuk suaranya di silent ya. Muncul ya videonya. Muncul, Pak. Oke, suaranya Betul, bagaimana? Pak. Suaranya belum ada, Pak. Hah? Suaranya tidak ada. Suaranya belum ya. Sekarang Sama aja, Pak. gimana? Masih nggak ada Pak. Belum ada. Nggak ada Pak suaranya. Nggak keluar suaranya. Enggak Pak. Enggak. Belum ada, Pak, ini. Belum keluar juga. Saya stop share dulu ya. Belum, Pak. Keluar suaranya. Sudah, Pak. Apa? Udah Pak. Pak. Ada yang Udah Pak. ada yang keluar suaranya. Tapi masih macet. Udah. Sudah ada ya?
Membersihkan muka, telinga, dan leher dengan wastafel lembab. Mengamalkan pada klien apakah ingin wajahnya disabun atau tidak. Bapak, apakah Bapak wajahnya ingin pakai sabun? Tidak. Mengambil bahan kecil yang berada di bawah kepala klien dan meletakkannya pada troli. Misi apa? Ini saya Bawah handuk itu ada perlaknya ya, biar nggak basah. Basuh kedua lengan klien. Menurunkan selimut ke bagian dada klien. Memasang handuk besar di atas dada klien secara melintang. misi apa? Mari saya Membasahi tangan klien dengan wastafel air bersih, kemudian sabun dengan wastafel sabun. Membasuh dada dan perut. Mengulurkan selimut mandi ke bagian bawah perut klien. Memasang handuk besar di bawah perut klien. Misi apa?
kesehatan. Membasahi dada, perut, dan daerah di bawah ketiak klien dengan wajib basah. Kemudian mengeringkan bagian dada dan perut menggunakan handuk. Mengiringkan klien ke kiri atau ke arah yang membelakangi perawat. Membentangkan handuk di bawah punggung sampai ke bokong klien. Membasahi punggung sampai bokong. Mengatur posisi klien untuk telentang kembali dan kemudian mengenakan pakaian bagian atas yang bersih dengan rapi. Mengeluarkan kaki klien yang jauh dari petugas dan dari dalam selimut mandi. Oke, jadi memandikan pasien ya, itu menggunakan waslap, jadi tidak perlu sampai basah kulit disiram, tidak ya, cukup diwaslap. Jika airnya yang digunakan kotor diganti lagi ya. Suhu air usahakan ya sesuaikan dengan suhu ya, hangat ya, sehingga pasiennya lebih nyaman ya, dibandingkan Memberitahukan bahwa tindakan sudah selesai. Bapak, sekarang saya sudah memandikan Bapak. Bagaimana perasaan Bapak? evaluasi menanyakan Apa terasa nyaman? Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Jika Bapak ingin menemukan sesuatu, Bapak bisa mengejar yang ada di sebelah kiri. ada kontrak ya apabila Sekarang saya mau kembali ke ruangan saya. untuk silahkan menggunakan hotel ya. Cuma satu kontrak
selesai melakukan tindakan keperawatan. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the Oke, itu tadi ya video yang bisa saya sharing ya. Mudah-mudahan paling tidak bisa menambah ya sedikit pengetahuan Anda tentang memandikan pasien ya. Lebih jelasnya andaikan nanti kita bisa bertemu ya di akhir semester dan pandemi sudah selesai, kita bisa praktek di laboratorium ya. Kira-kira dari apa yang telah saya sampaikan, video yang saya share, ada pertanyaan tentang personal hygiene? Silahkan. Ini tidak harus sampai benar-benar habis waktunya ya, karena memang kalau di laboratorium waktu kita bisa panjang ya untuk mempraktekkannya. Silahkan, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Ya, perlu saya ingatkan ya, ini teman-teman yang maaf yang perempuan ya, jangan berdandan di depan kamera ya. Silakan berdandan dulu di depan kaca, nanti di depan kamera Anda bisa terlihat ya oleh teman-temannya, nanti lupa ya. Silakan jika ada pertanyaan. Sudah cukup? Oke, jika tidak ada pertanyaan ya, tidak ada yang didiskusikan ya, nanti materi yang saya sampaikan ini tadi saya akan share ya di YouTube, nanti Anda bisa lihat ya, bisa Anda pelajari lagi ya, Anda bisa lihat di akun YouTube. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.